Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik anak-anak, jadi kita mulai dengan pelajaran hari ini. Ibu absensi terlebih dahulu. Alberto di Ubentiu, Andrea di Montimenerbay, Chris Aldo di Pana, Gile Menerbay, Joshua Menerbay, Marlin Josito di Pana, Melissa Boliu, Berlin Josanto di Pana, Belgisma, Olviana Kesenau, Sabrina Susana Boliu, Becky Kilometeran, Yater Kasem, Yohanes Adriana Ruwaidi Hakim, Rifat Arian Solveti. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu siswa untuk bisa di dalam rumah. Teman-teman dan ibu, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Segala puji kami nyatakan kepada Allahmu, karena begitu besar kasih-Mu yang Engkau membuat kami di tempat ini, gunanya untuk mencari ilmu. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan pembelajaran kami, biar pembelajaran kami bisa jadi dan lari dalam Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin, terima kasih. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi, kita belajar di tema 1. Tema 1. Kita belajar di tema 1 dengan materi organ gerak hewan dan manusia. Organ Gerak hewan dan manusia. gerak hewan dan manusia. Dengan subtema 1, subtema 1 materinya tentang apa? Organ gerak Hewan dan manusia. organ gerak hewan. Semua sudah loh? Sudah. Belum. Sudah? Baik, di dalam tema 1 ini kita akan belajar 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Yang akan kita bahas pertama adalah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
Baik, di dalam pembelajaran 1 itu materinya tentang apa? Pembelajaran 1. Pembelajaran 1 dengan materi ide. Pembelajaran 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan Gagasan pendukung. gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum itu Ibu mau tanya, apa yang kamu tahu tentang gagasan pokok atau ide pokok dan kalimat pendukungnya? Kalimat utama adalah kalimat yang membuat gagasan pokok. Ya, kalimat utama adalah kalimat yang memuat gagasan pokok. Lanjut. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelasan. Kalimat penjelasan disebut juga kalimat pendukung atau kalimat pengambang. Ya. Lanjut. Setiap paragraf adalah dalam teks penjelasan gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga ide pokok atau pikiran pokok. Ya, terima kasih. Ya, jadi Ibu mau sampaikan gagasan pokok dan gagasan pendukung atau dengan kata lain ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Masalah utama yang perlu dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok sering disebut juga dengan pokok pikiran atau pikiran pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok dan pikiran utama. Jadi anak-anak, kalimat pendukungnya atau gagasan pendukung, pengertian dari gagasan pendukung adalah kalimat yang mendukung, memperinci, memperdalam. Pada bagian yang kedua yaitu mata pelajaran IPA dengan materinya tentang gerak pada manusia dan hewan. Gerak pada manusia dan hewan. Hewan. Yang pertama yang harus kita bahas adalah kita harus menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia. Ada kau yang tahu? Oke, bantu Ibu. Secara umum gerak pada makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif menyebabkan terjadinya gerak pasif. Gerak aktif menyebabkan terjadinya gerakan tempat atau kedudukannya. Oke, terima kasih banyak. Kita kasih tepuk salut. Semua tahu? Kita tahu. Semua berdiri. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Jadi semua makhluk hidup itu dapat bergerak. Cara bergerak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Kita lebih mudah mengamati gerak pada manusia dan juga gerak pada hewan. Gerak yang dilakukan oleh manusia adalah geraknya dapat berpindah tempat, sehingga itu disebut dengan gerak aktif. Gerak aktif. Tetapi gerak pasif itu hanya bisa dilakukan oleh hewan, tumbuhan.
dari tempat A ke tempat B. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah kita menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Menyebutkan gerak hewan dan manusia. Ada yang tahu gerak hewan gerak aktif pada manusia? Ada. Di situ organ gerak pasif. Oke, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Organ gerak pasif yaitu tulang dan organ gerak aktif yaitu otot. Ada yang tahu pengertian tentang tulang? Ada. Organ pada tulang. Silakan pengertian dari tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerak sendiri. Oke, terima kasih. Jadi, tulang merupakan alat gerak pasif yang disebut dengan Tulang merupakan alat gerak pasif disebut demikian karena tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerak dari otot. Jadi otot dengan tulang itu saling kerjasama. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Yang kedua, otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang. Bisa mengerti? Bisa. Oke. Baik. Jadi ibu akan bagikan LKPD untuk kamu mengerjakan. Bisa? Bisa. Baik. LKPD yang sudah ibu bagikan, semua sudah di dalam bentuk kelompok. Silakan LKPD yang ibu bagikan, kamu membuat gambar otot, gambar tulang, setelah itu kamu gunting dan tempel. Bisa? Bisa. Silakan. Tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok masing-masing. Tulis nama kelompok di atas, baru kamu punya hasil kerja di bawah.
kerja di bawah. Nama kelompok, tulis nama kelompok masing-masing di bagian pojok atas. Di dalam itu kelompok ada berapa orang? Nama-nama kelompok. Satu siapa? Dua siapa? Oke, baik. Setelah gambar, nanti masing-masing kelompok maju di depan dan presentasikan hasil diskusi. Sudah?
Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, kita mulai presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju. Semua maju. Masing-masing pegang dia punya. Terima kasih atas waktu yang sudah teroleh dengan kelompok 1. Perkenalkan nama kelompok kami Rantawali. Nama teman kami Ovi, Jiren, Sandrina, Miki, Jater, dan Juan. Tangan dan kaki, termasuk gerak posisi. Tangan berfungsi untuk bekerja, kaki berfungsi untuk berjalan dan berlari. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk salut untuk teman-teman kelompok 1. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan kepada kelompok 2, kita is breaking dulu. Silakan berdiri. Berdiri berpasangan, 2 orang. Berdiri berpasangan, 2 orang. Oke, speakingnya adalah kita bermain games. 2 orang 1 pulpen. 2 orang 1 pulpen. Pulpennya ditaruh di bawah. Sudah? Sudah. Di saat ibu sebut bilang kepala, kita pegang kepala. Ibu sebut bilang pegang bahu atau pundak, pegang pundak. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Kepala, tangan, kaki, kepala, pinggang, pulpen. Bisa? Bisa. Oke, yang dapat pulpen berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ulang lagi. Kita ulangi lagi. Ibu 3 kali. Kita mulai lagi. Kaki, pinggang, perut, tangan, mata, pulpen. Bisa? Oke, silakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Maju. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok kami Mawar. Yang pertama Martin, kedua Merlin, ketiga Mary.
Elisa, keempat Rifat, kelima Dato, keenam Ian. Silakan. Tangan dan kaki berfungsi. Tangan dan kaki termasuk gerak pasif. Tangan berfungsi untuk bekerja. Kaki berfungsi untuk berjalan. Oke, kita kasih tepuk salut. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih banyak untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menjelaskan secara detail fungsi alat gerak pada manusia, yaitu kaki dan tangan. Baik, materi hari ini mungkin cukup sampai di sini dan kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Siap. Itu saja, dan Ibu Guru minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita berdoa,